قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dinul Islam, agama Islam adalah agama yang penuh dengan adab. Bahkan adab merupakan benteng seseorang dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, makna ayat di atas adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkanlah mereka dan didiklah mereka dengan adab yang baik. Makna dari menjaga keluarga dari api neraka sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia adalah allimuhum wa addibuhum, ajarkanlah mereka dan didiklah mereka dengan adab yang baik. Bahkan baginda Nabi SAW dipuji oleh Allah Rabbul Alamin karena adabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, ada di atas akhlak yang sangat agung. Karena adab, sejatinya adab adalah bagian daripada akhlak. Kalau kita berbicara tentang masalah akhlak, maka akhlak itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dan akhlak yang terpuji itulah yang dimaksud dengan adab. Karena itulah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan ma'an adab. Al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu artinya adalah mengamalkan sesuatu yang terpuji, menggunakan sesuatu yang terpuji, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Itulah adab. Dan adab ini kuncinya ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Malik ibnu Anas pernah berkata kepada seorang Arab Badui,
ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Karena adab adalah kuncinya ilmu. Yusuf Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, bil adabi tatafaham al-ilma wa bil amali yasihhu amaluka wa bil ilmi yasihhu amaluka wa bil amali tasilu ilal hikmah au tudrikul hikmah. Beliau mengatakan bil adabi tatafaham al ilma. Hanya dengan adab kamu bisa betul-betul faham apa itu ilmu. Wa bil ilmi yasihhu amaluka. Tentunya dengan ilmu amalmu menjadi sah. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berucap. Ilmu dulu sebelum kita beramal. Kemudian kata Yusuf Ibnul Hasan, wabil amali tudrikul hikmah. Hanya dengan amal seseorang itu mendapatkan hikmah. Dengan amal inilah seseorang bisa lebih bijak. Dengan amal inilah seseorang bisa bersikap adil. Asyahid dari perkataan Yusuf Ibnul Hasan adalah perkataan beliau, bil adabi tatafaham al-ilma. Hanya dengan adab kalian atau kamu bisa mendapatkan ilmu atau memahami ilmu. Sementara hakikatul ilmi adalah al-fahmu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu apa yang kalian fahami. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Al-adab itu luas. Mencakup adab kita kepada Allah. Mencakup adab kita sesama makhluk. Di dalamnya adab kita kepada orang tua. Adab kita kepada guru. Adab kita dengan orang yang seumuran dengan kita. Adab kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Adab kita kepada orang yang lebih muda dari kita. Adab kita ketika ada di masjid. Adab kita ketika belajar dan seterusnya. Sangat luas sekali. Tapi dari sekian adab yang begitu banyak, a'zam. Adab yang paling a'zam, yang paling agung adalah adab kita kepada Allah Rabbul Alamin. Banyak orang yang berbicara adab. Terkadang mereka hanya memahami bab adab, hanya bab adab mereka sesama makhluk, tapi lupa bahwa a'zamul adab adalah adab kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, tasilu ilal jannah bi ta'atillah. Kamu bisa mendapatkan surga, kamu sampai ke surga sebabnya adalah taat kepada Allah. Walaupun yang memasukkan kita ke surga adalah Allah dengan rahmatnya. Tapi sebab kita masuk surga adalah taat kepada Allah. Tasilu bi ta'atillahi ilal jannah. Kemudian beliau berkata, wa bil adabi fi ta'atillah tasilu ilallah. Dan dengan adab ketika taat kita kepada Allah, Anda akan sampai kepada Allah. Artinya kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita taat kepada Allah dengan penuh adab. Salatnya penuh dengan adab. Puasanya penuh dengan adab. Seluruh ibadahnya penuh dengan adab. Tidak asal salat, tidak asal melaksanakan ibadah. Orang yang beradab ketika sholat, ketika Jumatan, tidak ada yang tidur ketika Jumatan. Orang yang tidur ketika Jumatan, dia tidak beradab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau berkata, وَمَنْ لَمْ يَتَأَدَّبْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ فَالْحِرْمَانُ حَلِيفُهُ وَالشَّقَاءُ قَرِينُهُ. Orang yang tidak beradab kepada Al-Quran, orang yang tidak beradab kepada sunnah, orang yang tidak beradab dengan apa yang dibawa oleh salaful ummah, dengan apa yang difahami oleh salaful ummah, maka
ujungnya apa yang akan dia dapatkan adalah kesengsaraan dan kerugian. Seorang muslim wajib dia beradab dengan Al-Quran. Tidak boleh dia memahami Al-Quran semaunya. Dia wajib memahami Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Allah. Dia wajib memahami As-Sunnah seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Allah. Bukan dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Dan aku beriman kepada Rasulullah dengan apa yang datang dari Rasulullah yaitu al-hadis, yaitu as-sunnah dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Rasulullah, bukan dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh kita dengan hawa nafsu kita. Tidak. Ini adab kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang dia tidak beradab kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ujungnya adalah asy-syaqa, maka ujungnya adalah al-hirman, dia rugi dan sengsara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. A'zamul adab, adab yang paling agung adalah adab kita kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa adab kita kepada Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah siyanatul muamalah. Yang kedua adalah siyanatul qalbi. Yang ketiga adalah siyanatul iradah. Yang pertama kita jaga muamalah kita dengan Allah Rabbul Alamin. Jaga. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang justru itu merendahkan Allah Rabbul Alamin. Seperti orang yang malu dia berbuat maksiat di hadapan manusia, tapi dia tidak malu berbuat maksiat di hadapan Allah. Orang yang seperti ini tidak menjaga muamalahnya dengan Allah Rabbul Alamin. Berarti dia tidak beradab di hadapan Allah. Yang kedua adalah siyanatul qalbi, kita jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu condong kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Lebih berat kepada selain Allah. Bahkan seorang muslim mestinya dia jadikan Allah yang dia paling cintai. Allah yang paling dia harapkan. Bahkan dia tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Kita jaga hati kita. Orang yang tawakalnya kepada selain Allah, dia tidak beradab kepada Allah Rabbul Alamin. Orang yang malu bermaksiat di hadapan manusia, tapi dia tidak malu bermaksiat di hadapan Allah, sungguh dia tidak beradab kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga adalah siyanatul iradah. Kita jaga keinginan kita. Jaga keinginan kita. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang Allah murka. Menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan kita tahu bahwa mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, itu termasuk al-wala wal bara'. Termasuk bab loyalitas kita kepada Allah, loyalitas kita kepada agama ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah pentingnya adab. Karena adab miftahul jannah. Kuncinya surga.
Adab itu miftahul ilmi. Adab itu adalah kuncinya ilmu. Dan adab yang paling tinggi adalah adab kita kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang mulia dengan adab. Menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa ada di atas kebenaran, ada di atas al-haq, ada di atas al-kitab wa sunnah bifahmi salafil ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.